Baik, Pak. Saya dari Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ingin mengadakan wawancara mengenai organisasi masyarakat PMI. Eh, Izinkan saya memperkenalkan diri untuk terlebih dahulu. Nama saya Randy Cahya Maulana Ya, dan rekan saya, Nama saya Rian Fauji, Pak. kalau boleh tahu bisa diperkenalkan, Pak. ya, saya Habibi, Eh, unit kerja rekrutmen donor di PMI Kota Bandung. untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja, Pak. Enggak. Eh, yang pertama, apa kami boleh tahu sejarah singkat terbentuknya PMI hingga saat ini? Ya, PMI berdiri pada tanggal 17 September 1945, satu bulan setelah Indonesia Merdeka. Karena organisasi ini oleh Pak Soekarno dirasakan sangat penting untuk dibentuk. Karena sebelum kita merdeka, ada Palang Merah Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Ya, karena sebelum kita merdeka, kita dijajah Belanda, ya, pemerintahan Belanda. Nah, sebelum kita merdeka, pemerintahan Belanda membentuk Palang Merah Belanda, ya, Palang Merah Nederland. Nah, tugasnya Palang Merah Nederland adalah eh, membantu rakyat di bidang kesehatan. Nah, begitu kita merdeka, Palang Merah Belanda bilang kalau kita masih tetap mau bantu Indonesia, kalian harus membentuk Palang Merah Indonesia. Makanya satu bulan setelah Indonesia merdeka, kita membentuk Palang Merah Indonesia, ya, supaya Palang Merah Belanda tetap membantu di bidang kesehatan. Kan obat-obatan kita pabriknya dulu belum ada, ya. Eh, selimut dan sebagainya belum, jadi masih dibantu Palang Merah Belanda. Nah, sejak kita membentuk satu bulan setelah merdeka, nah, kita dibantu kurang lebih selama 5 tahun kita dibantu sehingga Palang Merah Belanda benar-benar lepas pulang ke negaranya, sehingga Indonesia mandiri, ya, di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Itu sejarahnya. Sehingga sampai sekarang kita organisasi kemanusiaan yang paling pertama dibentuk oleh pemerintah Indonesia satu bulan setelah Indonesia merdeka. Berarti langsung dari pemerintah langsung ya, Pak? Iya, Oh, langsung perintah presiden pertama Pak Soekarno. Ketua pertamanya adalah wakil presiden pertama Bapak Muhammad Hatta. Itu karena organisasi Palang Merah Indonesia dirasakan sangat penting untuk dibentuk karena tujuannya membantu Rakyat. rakyat Indonesia di bidang kesehatan, gitu ya, yang sakit-sakit obat-obatan dia ngurusin eh, kesehatan, ya, dan kemanusiaan dan bencana ya. Pada saat tahun 30-an itu kan ada bencana gunung meletus, gunung Krakatau, ya, dan sebagainya. Itu Palang Merah Belanda yang bertugas, ya. Nah, sehingga kata Palang Merah Belanda, kalian harus membentuk untuk kita tetap bisa bekerja sama di bidang kemanusiaan. Satu bulan loh setelah Indonesia merdeka, karena dirasakan sangat penting. Organisasi ini ada, tentara aja yang berperang belum dibentuk, oh, ya, ya. Tentara Nasional itu dibentuk 5 Oktober 1945, ya. Duluan PMI kan. Nah, karena dirasakan pentingnya organisasi ini untuk dibentuk. mungkin dari PMI sendiri memiliki komitmen, jika boleh dijelaskan, Pak, komitmen dari PMI itu apa? Ya, kalau komitmen PMI terus menjaga amanah, ya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat di bidang sosial dan manusia. Terus sampai sekarang. Mungkin dari awal terbentuk, apakah lambang PMI mengalami perubahan, Pak? Atau Tidak ada. tidak? Tidak ada. Bisa dijelaskan, Pak, arti mengenai lambang PMI? Nah, lambang PMI itu mengikuti lambang internasional, ya. Palang Merah itu dibentuk satu abad yang lalu sebelum Indonesia merdeka, ya. Negara pertamanya Swiss yang membentuk, ya. Nah, karena pada saat itu, waktu itu, karena Palang Merah, organisasi dibentuk itu lambangnya Palang Merah.
karena pada saat kita dijajah, lambang itu lambang palang merah. Indonesia membentuk tetap menggunakan lambang palang merah, ya. Palang merah itu simbol, ya, simbol netral pada saat itu diciptakan. Pada tahun 2018, lambang itu disahkan, ya, disahkan untuk menjadi lambang negara, ya, bukan lambang negara, lambang PMI yang digunakan di negara Indonesia, ya. Sebelum tahun 2018 kita hanya mengikuti lambang yang digunakan pada saat pertama dibentuk, ya, 17 September 1945. Pada tahun 2018 itu diundang-undangkan, ya, di DPR, ya. Di DPR itu ada dua kubu, mau memakai lambang lain atau tetap memakai lambang palang merah. Akhirnya disetujui oleh DPR, ketok palu, bahwa di Indonesia sebagai lambang kegiatan sosial kemanusiaan tetap menggunakan lambang palang merah, ya. Tidak menggunakan, kalau di Malaysia menggunakan bulan sabit merah, di negara Arab menggunakan bulan sabit merah, tapi di Indonesia tetap menggunakan palang merah sebagai lambang identitas organisasi. Berarti dilihat dari lambangnya, PMI bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan, ya Pak? Iya. Bisa meliputi apa saja berarti Pak? Bidang kesehatan, ya, bidang kesehatan. Kalau ada wabah, misalkan, ya, Ya. ada wabah, PMI turun tangan, ya. Ada bencana, PMI turun tangan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan edukasi, ya, di bidang kesehatan. Contoh yang paling dekat, ya, bencana di Aceh, tsunami, ya. Itu tahun 2004 apa 2006. Seluruh negara membantu Palang Merah Indonesia, ya, karena skalanya cukup besar, korbannya ribuan, sehingga organisasi Palang Merah di seluruh dunia membantu PMI dengan memberikan segala bantuan. Ada memberikan kendaraan, ambulan, mobil air bersih, obat-obatan untuk contoh yang paling terakhir di Cianjur. Cianjur. Mungkin PMI tidak banyak terlihat, tidak banyak disorot, gitu, ya. Tapi sampai saat ini organisasi yang terus melayani masyarakat adalah PMI di Cianjur, terutama di pelayanan air bersih. Nah, pelayanan air bersih. Jadi mobil-mobil tangkinya PMI itu terus bergerak satu tempat ke tempat lain untuk memberikan bantuan air bersih, ya. Yang lain sih hanya pada saat itu kelihatan, gitu. Nah, sampai saat ini PMI masih ada di lapangan di bidang sanitasi, ya, bidang sanitasi. Sanitasi itu kalau boleh tahu Sanitasi itu apa? bidang kebersihan, bantu kebersihan, menata lingkungan dan air bersih. Nah, ya, orang kan perlu MCK, Ya. MCK perlu air, nah itu bantu di situ, ya, sanitasi masalah kebersihan. Nah, sampai sekarang begitu. Lanjutin Pak. Ini Pak, bagaimana dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan bagaimana PMI ini memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan? Ya, misalkan gini, ya, untuk di PMI itu punya wilayah. Ya. PMI Kota Bandung ada PMI-nya, Kabupaten Bandung ada PMI-nya, masing-masing melayani wilayahnya. Ya. Nah, misalkan Pak Wali Kota nih, halo PMI, ya Pak Ketua PMI, kemarin kan ada kebakaran tuh, ada 20 rumah, itu korbannya perlu tenda, tolong diriin tenda. PMI mendirikan tenda, ya. Misalnya perlu 10 tenda untuk penampungan, ya. PMI langsung turun tangan memberikan standar tenda yang baik, ya, dengan sanitasi yang baik. Misalkan Pak Wali Kota, karena kita diperintah oleh Pak Wali Kota, ya. Pemimpin tertinggi itu Pak Wali Kota. Jadi dia misalnya ada korban kebakaran, tergantung wali kota nih.
misalkan Pak Ketua PMI, korban nih ada 200 orang, perlu diberikan makanan 3 hari 4 hari, bikin dapur umum ya. Nah, PMI turun tangan membuat dapur umum untuk memberikan makanan. Ya. Misalnya sehari 2 kali makan ya. Nah, itu tanggung jawab PMI ya. Tanggung jawab PMI untuk menyediakan makanan. Itu standarnya pasti bagus, sesuai kualitas ya. 4 sehat 5 sempurna ya, atau sekarang sudah makanan sehat ya, makanan sehat itu diberikan. Tidak karena disuruh Pak Wali Kota tiap hari kasih tempe aja misalnya ya, atau kasih asin, tidak sesuai standar kesehatan. Sesuai kebutuhan, misalnya organisasi lain sudah memberikan tenda penampungan, APMI tugasnya dapur umum aja, karena ada yang lain sudah mendirikan tenda misalkan. PMI dapur umum ya. Atau yang ada sudah ada yang mendirikan dapur umum, sudah ada yang mendirikan tenda. PMI tugasnya air bersih ya. Ya. Karena punya mobil tangki air ya. PMI suplai air bersih aja, karena nggak mungkin rumahnya karena hancur bikin MCK umum. Nah, itu bisa PMI bikin MCK umum dengan tangki air yang itu standarnya pasti bagus gitu ya. Nah, itu sih pokoknya tergantung Pak Wali Kota minta apa, dan tergantung koordinasi. Yang lain-lain sudah ternyata posko kesehatan nggak ada, PMI bikin posko kesehatan, kita bisa. PMI segala bisa ya, kecuali buka bank itu yang nggak bisa. Nah, PMI bikin posko kesehatan, yang lain karena sudah ditangani sama organisasi lain ya, misalnya Badan Penanggulangan Bencana ini sudah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendirikan dapur umum. PMI bikin posko kesehatan aja, kalau ada yang sakit ngurusin yang sakit, kalau ada yang sakit kirim ke rumah sakit, ada karena ada ambulannya ya gitu, karena di bidang kemanusiaan. Jadi PMI ya menangani kegiatan-kegiatan kemanusiaan di misalnya di lokasi bencana ya. Kalau tidak ada bencana di masa damai, misalnya di musim kemarau, PMI bantu air bersih ya, ngirim air ya, ngirim air. Nanti laporan masyarakat masuk ke PMI ya. Misalnya ada salah satu camat ya, camat Ujung Berung misalnya. PMI bantu air bersih nih di desa, di kelurahan ini kekeringan. Nah, PMI bisa bantu karena punya sarana air bersih ya, punya sarana mobil tangki ya, walaupun hanya satu ya, tapi bisa bolak-balik gitu ya. Bisa mendirikan misalnya di kelurahan itu kita masang toren ya, toren yang 5.000 liter ya, kita isi pagi sore masyarakat ngambil. Itu dalam waktu tertentu karena harus gantian. Mobilnya hanya satu tapi torennya banyak. Misalnya di RW ini satu, di RW sana satu, di desa sana satu. Nah, diisi ganti-gantian orang. Nah, itu bisa ya kan ya Pak? Iya. Karena punya kemampuan di sana. Nah, ini nih Pak. Iya. Nah, ini pada relawan PMI apa saja? Relawan PMI itu orang yang bertugas membantu PMI. Ada dua. Ada namanya Kop Sukarela, ada namanya Tenaga Sukarela. Kalau Tenaga Sukarela itu adalah orang-orang di bidang profesional ya, yang sudah mempunyai keahlian di bidang masing-masing ya. Misalnya begini, tenaga sukarela, dia dokter ya, dia dokter saya ke PMI daftar, PMI saya jadi relawannya tenaga sukarela, kalau sewaktu saya diperlukan saya dipanggil kalau ada bencana atau apa gitu ya. Itu terus ada namanya keahlian bidang bor air ya, suka bor air tuh. Oh, iya? PMI, saya daftarnya jadi relawan PMI, saya kalian saya bor air. Kalau ada bencana perlu air dibor, panggil saya gratis. Namanya kan itu relawan ya. Mau supir, mau tukang jahit, mau bor air ya. Keahlian tertentu yang kira-kira dibutuhkan di bidang bencana ya, dokter, ahli bor atau tukang ya. PMI saya daftar jadi relawan PMI, kalau ada perlu perbaikan saya dipanggil gratis. Nah, itu kan. Nah, dalam waktu tertentu. Mungkin ada tukang 10 orang daftar, dokter ada 10, tukang bor ada banyak, supir yang punya keahlian kita panggil. Nah, itu namanya tenaga sukarela ya.
Ada juga namanya korps sukarela. Itu memang mereka-mereka orang-orang yang mendaftar, dididik, dilatih untuk menjadi terampil di dalam kegiatan PMI. Ya, terampil pertolongan pertama, terampil di bidang mendirikan tenda, ya, terampil di bidang dapur umum, ya, terampil di bidang komunikasi. Nah itu terampil, nah itu dididik. Jadi misalnya adik-adik nih mau daftar jadi relawan PEM, boleh. Itu kita penerimaan tiap 3 tahun sekali. Kalau PMR Pak itu masuk masih Kalau Palang Merah Remaja itu kayak pramuka di sekolah, tingkat SD, SMP, SMA itu sama, pendidikannya di sekolah. Itu namanya pengkaderan di tingkat sekolah. Kalau pramuka belajar sandi-sandi, berkemah. Paskibra belajar baris berbaris, ya kan? Nah kalau Palang Merah Remaja belajarnya pertolongan pertama, merawat orang sakit, nanganin orang pingsan. Nah itu beda-beda, pembelajarannya beda-beda. Palang Merah Remaja kadernya PMI di sekolah. Lanjut ya Pak. Prosedur. Lanjut ya Pak. Kan PMI itu bergerak dalam pelayanan masyarakat ya. Kalau misalnya nih prosedur jika kita ingin donor darah. Oh, kalau mau donor darah gampang ya. Karena sampai saat ini terapi transfusi darah masih diperlukan di rumah sakit. Jadi harus ada yang donor darahnya gitu ya. Syaratnya harus 17 tahun ke atas. Berat badannya di atas 47 kg. Nah, 2 aja dulu itu. Kalau itu mencukupi, tinggal datang daftar ke sini. Saya mau donor darah, dilihat usianya 17 tahun, berat badannya nggak boleh. Tinggal nanti ngikutin alur, periksa dokter, kata dokter, oh kesehatannya bagus. Lanjut ke pemeriksaan golongan darah dan HB, ya. Golongan darahnya ditemukan, ada A misalkan, ada O. Kemudian HB-nya bagus, ya, untuk bisa didonor. Diambillah darahnya. Mungkin bisa lihat nanti di dalam, nanti masuk jarum, darahnya ditampung di satu kantong. Ukuran yang paling kecil, paling sedikit diambil itu 350 ml atau 350 cc. Ya, ukuran gelas lah. Nah, itu sudah tertampung di kantong darah. Sebelum dipergunakan untuk ditransfusi, darah itu diperiksa dulu, ada virusnya atau tidak. Kalau ternyata di dalam darah itu ada virus, pendonornya ada virus hepatitis, darahnya nggak bisa dipakai, harus yang bebas virus, ya, supaya bisa digunakan di rumah. Nah, dipakailah, kata dokter ini harus transfusi darah. Transfusi, misalnya kasus kecelakaan, ya kan, sampai rumah sakit, kecelakaan sampai darahnya ngocor terus, ya, orangnya udah pucat, ya, harus transfusi. Gitu. Kalau nggak transfusi, ya mungkin bisa innalillahi, gitu. Karena udah, kalau hanya ditambah air, ya nggak ada efeknya. Kalau orang kehilangan darah, kecelakaan lalu lintas misalnya, kehilangan darah sudah 1/4, diimpus nggak ada ngaruhnya. Ngaruhnya ya ditransfusi itu, makanya cepat mengembalikan, lebih cepat mengembalikan cairan darah, harus kembali transfusi darah. Kalau dari PMI sendiri Pak pernah mengalami kekurangan yang pendonor darah nggak Pak? Tiap hari kita kurang. Sampai sekarang golongan darah A. Golongan darah A itu pasiennya lebih banyak daripada yang donor. Ini udah 3 bulan terakhir seperti itu. Lebih banyak yang membutuhkan daripada yang donor. Misalnya kan yang donor 5, yang sakit 5. Ada pasien yang butuh 2, butuh 3, pasti kurang. Tapi kalau golongan darah lain masih bisa nabung. Lebih banyak yang donor daripada yang pakai. Golongan A sampai hari ini itu kurang. Ini Pak, untuk saya pribadi pengen nanya, kan masih awam, maksudnya nggak tahu ya. Untuk mendonorkan darah itu sakit ya? Enggak. Oh enggak. Hanya kerasa seperti tertusuk duri. Karena kan jarum nih. Nggak apa-apa. Ya. Orang dengan niat baik itu dirasakan diabaikan sakitnya daripada niat yang dia inginkan gitu ya. Sakit dikit tapi setelah donor
badan agak terasa segar ya. Donor saya niatnya mendapatkan pahala ya, boleh diambilkan sedikit lah rasa sakit lah. Pasti karena jarum ditusuk, nanti saya bilang nggak sakit, bohong lagi. Ya gitu. Iya. Nah, gitu. Yang terakhir ya Pak, Ya. paling harapan untuk organisasi PMI ini kedepannya apa? Ya, harapannya sih tentu setiap organisasi harus lebih baik ya, memberikan pelayanan ya. Memberikan pelayanan. Tentu juga atas bantuan masyarakat organisasi ini bisa lebih baik ya. Tanpa bantuan masyarakat juga pasti enggak gitu ya. Ya, bantuan masyarakat itu misalnya PMI kalau dengan pemerintah mungkin akan kurang, tapi kalau bantuan masyarakat ngasih kritik aja udah bantuan sebenarnya ya. Kami harus begini dong ini. Nah, mungkin ada juga bisa diperbaiki, kritikan yang bisa diterima, bisa dilaksanakan, ya itulah ya harapan PMI gitu ya, harapan. Jadi karena kritik itu pasti membangun gitu ya. Kalau kritik tidak membangun, ya diabaikan saja. Perlu juga ya Pak. Iya, misalnya itu PMI dicet dong, itu di udah kusam gitu, masa nggak bisa cek? Nah itu kan kredit membangun gitu kan. Nah ya maka kita cari anggaran nih, udah banyak yang bilang nih dari depan udah kusam catnya, nah kita cek. Nah ya itu bagus kayak gitu kan. PMI kok mobilnya hanya satu gitu ya, cari aku mobilnya biar dua, nah, kan mungkin ada sponsor mau ngasih ya, nah gitu ya. Ya itu bantuan masyarakat PMI pasti lebih maju. Mungkin dari kami segitu dulu ya Pak. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih. Informasi baru juga buat kita itu Pak. Berguna banget tentunya bukan buat kita sendiri, buat Semua. teman-teman yang nonton juga. Mungkin segitu saja dari saya. Saya Randy Cahaya Maulana. Saya Rehan Fauji. Terima kasih ya.